Di sini kita akan melakukan instalasi Kali Linux. Pertama, klik Kali Linux di browser dan website pertama yaitu kali.org. Tinggal klik saja. Kita masuk ke bagian Get Kali. Scroll sedikit ke bawah sampai kita menemukan Pre-built VMS. Pre-built VMS berarti yaitu pre-built dari dalam virtual machines. Di sini kita klik saja dan sambil menunggu download, kita akan buka Microsoft Store. Dalam Microsoft Store, kita ketik Breezip. Ini merupakan aplikasi untuk unzip extension, unzip file yang sedang di-download dalam VMware, yaitu .7z atau 7z. Kembali, setelah melakukan instalasi, maka di sini di bagian downloads kita tinggal cut, kita masukkan semisal contohnya dalam VirtualBox directory yang sudah disiapkan. Kemudian di sini kita ekstrak. Maka setelah selesai, kita bisa buka direktorinya. Lalu terdapat dua file ini. Kita akan jalankan .exe-nya dan tinggal ikutin saja. Lalu di sini saya akan mengubah direktorinya di tempat tertentu. Di sini contohnya Oracle VB. Dan setelah proses instalasi selesai, langsung saja kami start VirtualBox-nya dan kami cari instalasi dari Kali Linux yang telah di-download untuk dibuka dan dijalankan melalui VirtualBox. Dan setelah kami buka, akan kami start. Oke, setelah di start, hanya perlu memilih opsi yang paling atas, kami enter dan biarkan Kali Linux nge-start sendiri. Nah, sekarang Kali Linux sudah bisa diakses. Kami tinggal memasukkan username dan passwordnya, yaitu kali-kali. Dan instalasi Kali Linux telah berhasil. Sekarang kita akan lanjut pada bagaimana cara menginstal GCC. Pertama, kita buka terminal. Kemudian di sini kita akan ketik sudo apt update. Lalu kita masukkan passwordnya kali. Oke, di sini sudah selesai. Kemudian kita bisa lanjutkan ke sudo apt install build essential. Di sini akan menginstal package yang mengandung GCC dan development tool lainnya. Kita masukkan passwordnya lagi. Dan ternyata ini sudah merupakan versi terbaru ya. Lalu kita bisa cek GCC version ataupun G++ version untuk mengetahui version yang sudah ada di Kali Linux. Jika proses instalasi mengikuti seperti sebelumnya, seharusnya GCC ataupun G++ sudah terkandung di dalam Kali Linux ketika awal dijalankan, sehingga tidak perlu diinstal. Oke, sekarang di sini saya akan masuk bagaimana cara melakukan instalasi.
Sebelumnya saya sudah melakukan instalasi GCC, akan tetapi saya akan menambahkan instalasi IDE untuk lebih gampang bagi kita melakukan coding bahasa C. Untuk IDE yang saya akan gunakan bernama Visual Studio Code. Cara instalasinya, pertama kita bisa buka browser di Kali Linux. Kita ketik saja Visual Studio Code. Maka di sini akan menampilkan yang pertama adalah code.visualstudio.com. Kita klik. Lalu karena kita menggunakan Kali Linux, saya akan melakukan instalasi menggunakan file DEB. Di sini kita tinggal klik dan proses pendownloadan file DEB terjalan otomatis. Dan sekarang kita tunggu dan saya akan fast forward. Oke, di sini ketika filenya sudah selesai akan menunjukkan tampilan completed seperti ini. Kemudian di sini kita bisa tutup saja browsernya. Lalu kita buka terminal. Pada saat di terminal, kita akan pergi ke folder. Kita open folder. Kita lihat bahwa filenya itu terdownload di dalam folder downloads. Ya, sebelumnya saya sudah melakukan instalasi, jadi bisa memakai salah satunya. Mungkin di sini saya akan menggunakan yang terbaru. Gampangnya adalah, pertama saya klik rename untuk melakukan copy namanya, nama filenya. Copy, kemudian sini kita cancel. Setelah itu kita kembali ke terminal, dan kita buka file downloads, atau folder, atau directory downloads. Karena file tersebut ada di directory downloads. Kita tahu bahwa sekarang Kali Linux sedang membuka directory downloads. Kita bisa ngetik sudo apt install // kemudian di sini kita paste clipboard. Sini kita enter dan kita akan diminta untuk masukkan password. Password defaultnya adalah Kali. Kita enter. Lalu progress downloadnya kita bisa lihat pada bagian paling bawah. Kemudian VS Code sudah terdownload ketika ini adalah inti dari program, yaitu fungsi yang akan dipanggil secara otomatis setiap kali timer berbunyi. Pertama kita cek apakah semua proses sudah selesai. Jika iya, program berhenti. Di sini. Kemudian kita ambil proses yang sedang aktif. Jika proses tersebut ternyata sudah selesai atau sisa waktunya 0, kita langsung lompat ke proses berikutnya dan memanggil fungsi ini lagi agar tidak membuang waktu. Kemudian, di bagian ini, kita mensimulasikan eksekusi CPU. Kita mencetak status proses yang sedang berjalan dan mengurangi remaining time-nya setiap 1 tick. Jika setelah dikurangi waktu proses habis, kita tandai bahwa proses tersebut selesai. Terakhir, kita melakukan context switch. Kita ubah current process index ke proses berikutnya dalam antrian menggunakan operasi modulus atau di sini persen. Ini menciptakan efek putaran atau round robin, algoritma yang sedang kita simulasikan. Masuk ke dalam fungsi main atau program yang menjalankan semua fungsi. Langkah pertama, kita menghubungkan sinyal atau signal alarm ini SIGALRM dengan fungsi scheduler handler. Artinya, setiap kali sistem mengirim sinyal alarm, fungsi scheduler kita akan dijalankan. Terakhir, kita melakukan konfigurasi timer menggunakan set it timer. Kita atur intervalnya sesuai time quantum ms atau 250 milisecond. Kemudian it value menentukan kapan timer terakhir kali bunyi. Dan it interval menentukan pengulangan selanjutnya. Setelah timer dinyalakan, program masuk ke while 1 dan memanggil pause. Ini membuat CPU tidur dan hanya bangun ketika menerima sinyal dari timer, mensimulasikan sistem operasi yang event driven. Lalu bagaimana cara kita menggunakan program ini? Pertama, kita klik Ctrl J. Lalu di sini kita tulis GCC
Karena nama file C-nya kita adalah time sharing underscore simple dot c strip o simple. Maka di sini akan membuat sebuah file, semacam file bernama simple di sini. Kemudian kita titik slash nama file tersebut simple. Lalu kita klik enter. Lalu proses round robin akan berjalan sesuai dengan program time sharing underscore simple.c. Jika sebelumnya kita membahas versi sederhana, kali ini kita akan membedah kode time sharing advance. Ini adalah simulasi sistem operasi time sharing yang sama, akan tetapi lebih lengkap. Tidak hanya sekedar berganti proses, kode ini juga menghitung metrik performa seperti waiting time, turnaround time, dan respon time, layaknya sistem operasi sungguhan. Pertama, saya akan menjelaskan proses atau struktur proses PCB yang lebih lengkap. Di sini kita menyimpan lebih banyak data untuk disimulasikan dalam PCB sesuai dengan PCB sungguhan. Selain PID, ada nama, kemudian kita mencatat burst time atau total waktu CPU yang dibutuhkan, serta variabel untuk metrik statistik, yaitu waiting time, lama menunggu di antrian, turnaround time, total waktu dari masuk sampai selesai, dan respon time, waktu kedatangan sampai eksekusi pertama. Kemudian di sini, bagian ini mensimulasikan per proses dengan time quantum 300 milisecond. Kita juga memiliki variabel global total ticks bagian ini yang berfungsi sebagai jam sistem atau sistem clock untuk melacak berjalannya waktu simulasi tick demi tick. Kemudian di sini saya akan lompat untuk menjelaskan fungsi main. Di fungsi main kita menggunakan seek action yang lebih aman dan robust dibandingkan signal, khususnya untuk menangani signal alarm atau seek alarm ALRM. Kita mengatur timer agar meletup setiap 300 milisecond. Setiap kali timer meletup, fungsi scheduler handler akan dipanggil mensimulasikan interupsi hardware timer pada CPU untuk memicu penjadwalan ulang. Kemudian saya akan lompat untuk menjelaskan scheduler handler di sini. Pertama, kita majukan jam sistem atau total ticks. Kemudian logika, round robin bekerja. Kita mencari proses dalam antrian melingkar atau circular queue yang belum selesai. Itu bagian sini. Jika proses yang ditunjuk saat ini sudah selesai, kita lompat ke proses berikutnya sampai menemukan yang masih aktif. Kemudian di sini, jika ini pertama kalinya proses tersebut mendapatkan jatah di dalam CPU, yaitu first run, tanda seru first run, kita catat respon time-nya. Ini penting untuk mengukur seberapa responsif sistem kita terhadap permintaan baru. Setiap itu, CPU bekerja dengan mengurangi remaining time proses tersebut sebanyak 1 ticks. Ini bagian yang penting membedakan dengan versi simple. Saat satu proses berjalan, proses lain yang mengantri harus menunggu. Kita melakukan loop ke semua proses lain yang belum selesai dan menambahkan waiting time mereka. Ini mensimulasikan waktu tunggu di ready queue. Kemudian, jika sisa waktu proses habis, proses ditandai selesai atau completed sama dengan 1. Kita catat turnaround time-nya atau waktu saat ini yang menandakan berapa lama proses berada di sistem dari awal sampai akhir. Terakhir, kita lakukan context switch dengan memindahkan indeks ke proses berikutnya untuk giliran selanjutnya. Masuk pada bagian fungsi print statistics setelah semua proses selesai, atau jika user menekan Ctrl+C, fungsi print statistics dipanggil. Fungsi ini menghitung rata-rata waktu tunggu, throughput, atau jumlah proses selesai persatuan waktu, dan penggunaan CPU. Data ini memberikan gambaran objektif seberapa efisien algoritma penjadwalan kita bekerja. Ya, itulah penjelasan mendalam tentang simulasi time sharing dengan metrik lengkap. Untuk melakukan proses penjalanan
program ini sama dengan time sharing yang simple. Pertama kita Ctrl J, lalu kita lakukan gcc time sharing underscore, kali ini advance .c strip o, lalu mungkin kita namakan advance. Lalu di sini kita lihat di directory nambah advance, kita titik slash advance. Disinilah program akan jalan. Kita lihat beberapa, misal ada queue position, menunjukkan queue position, terus proses apa yang jalan, kemudian remaining time-nya berapa. Kemudian di sini ada juga turnaround time-nya 23 ticks, terus ada waiting time 17 ticks. Itulah penjelasan mendalam tentang simulasi time sharing dengan metrik yang lengkap ataupun metrik yang simple. Kode ini memberikan gambaran nyata bagaimana OS atau operating system memantau, menjadwalkan, dan mengatur kinerja proses. Sekian dari penjelasan, terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih.